Lembaga survei LSI Deni JA merilis survei terkini elektabilitas peserta Pilpres 2024. Dari hasil survei menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dari paslon lainnya di angka 50,7%. Sedangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berada di posisi kedua dengan perolehan angka 22%. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi paslon paling buncit dengan perolehan angka 19,7%. Hasil survei ini dipaparkan langsung oleh peneliti LSI Deni JA, Aji Alfarabi, dalam konferensi pers Selasa 30 Januari 2024. Survei yang digelar pada tanggal 16 hingga 26 Januari 2024 ini melibatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran mengalami peningkatan elektabilitas berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Deni JA. Rilis terbaru menyatakan elektabilitas Prabowo Gibran menyentuh kemenangan satu putaran di Pilpres 2024 yakni tembus 50,7%. Sedangkan di posisi kedua ada Anies Muhaimin dengan 22%, disusul Ganjar Mahfud 19,7% menurut survei LSI Deni JA. Ada sebesar 6,9% menyatakan belum memutuskan atau rahasia atau tidak tahu atau tidak jawab, suara tidak sah sebesar 0,7%. Terkait survei tersebut, Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menganggap tanda-tanda kemenangan satu putaran semakin dekat. Tetapi Nusron Wahid tidak mau terlalu jemawa sebab survei tersebut belum menggambarkan kondisi pada hari pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang. Terpisah, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Jenderal TNI ataupun Andika Perkasa mengaku tidak takut dengan hasil survei yang menempatkan paslon nomor urut 3 berada di paling bawah survei elektabilitas Pilpres 2024. Andika Perkasa menilai hasil yang sebenarnya akan tersaji pada 14 Februari 2024. Bohong atau tidaknya kita harus buktikan di tanggal 14. Ex-Panglima TNI ini mengaku kubu Ganjar Mahfud tetap fokus bekerja memenangkan suara di masyarakat. Saat ini, kata Andika Perkasa, satu suara pun berarti untuk memastikan kemenangan pasangan calon nomor urut 3 ini. Oleh karena itu, setiap suara akan sangat membantu kita semua. Andika menyerukan pentingnya bergerak all out di sisa waktu 16 hari jelang pencoblosan di Pilpres 2024. Ia menginstruksikan semua relawan menambah suara Ganjar Mahfud. Semua punya alasan yang berbeda-beda untuk mendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Dan pastikan kita masih punya waktu 16 hari untuk menambah mereka yang akan memilih nomor 3 dan menentukan masa depan Indonesia yang lebih baik. Dari LSI Deni JA ya, itu sudah 50,7%, artinya sudah satu putaran kan. Ya. Mungkin nggak ya satu putaran itu di Pilpres 2024? Atau ini kalau kata Caimin ini hanya hipnotis atau manipulasi aja. Wah, keras juga Caimin. Ya kalau ditanyanya mungkin, semua kemungkinan terbuka. Cuman persoalannya adalah ketika teman-teman ini mengumumkan hasil survei, terus kemudian membuat kesimpulan satu putaran, menurut saya kesimpulannya dibuat dengan kurang bertanggung jawab. Karena kalau memang mereka melakukan riset secara serius, yang penting itu bukan soal data elektabilitas saja. Jadi bukan 01, 02, 03 elektabilitasnya seberapa tinggi, undecided berapa persen. Tetapi ada data-data lain yang harus dibedah.
untuk tahu seberapa firm kesimpulan itu bisa dirumuskan. Seperti misalnya, saya yakin juga teman-teman lembaga survei lain melakukannya ya. Kami Polmark Indonesia setelah menanyakan soal elektabilitas selalu menanyakan pertanyaan lanjutan. Yaitu apakah pilihan ibu bapak saudara tersebut sudah tetap atau masih mungkin untuk berubah. Jadi katakanlah misalnya nomor 02 40%. Itu harus dipisah berapa yang sudah tetap, berapa yang masih mungkin untuk berubah. Sudah mantap ya. Sudah mantap dan masih belum mantap. Dibikin lagi turunannya ya. Turunannya, karena itulah yang harus dianalisis kemudian. Lalu kemudian ada pertanyaan lain juga yang penting. Kapankah ibu bapak saudara memfinalkan atau memutuskan terakhir pilihan ibu bapak saudara? Ada jawabannya. Ada yang hari H, ada yang masa tenang, ada yang udah di dalam kotak TPS. Itu hari H. Ada yang masa tenang, ada yang menunggu masa kampanye usai, ada yang setelah menonton semua debat. Jadi macam-macam itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi seberapa pasti kesimpulan bisa dibuat gitu. Nah, berbasis data yang kami miliki, maka kemudian saya tunjukkan bahwa peluang bagi 2 putaran itu terbuka. Signifikan sekali, sebesar 7% naik dalam 1 bulan. Iya, ada 3 hal yang bisa kita lihat ya. Pertama adalah makin banyak pemilih yang puas terhadap kerja Pak Jokowi memilih pasangan Prabowo Gibran ya. Kalau kita lihat dari sisi tambahan angkanya, ada sekitar 5% peningkatan mereka yang puas terhadap kerja Pak Jokowi memilih pasangan 02. Yang kedua adalah kita melihat ada beberapa kantong pemilih penting, kantong pemilih yang besar, misalnya kantong pemilih di Wong Cilik yang angka populasinya mencapai 50%, kemudian angka pemilih milenial dan Gen Z yang juga angkanya mencapai 50%. Ini ada peningkatan yang signifikan dari dukungan terhadap pasangan Prabowo Gibran, sehingga memang secara akumulatif pasangan ini memperoleh kenaikan yang cukup signifikan. Apalagi kalau kita lihat secara teritori ya, secara wilayah, ada beberapa wilayah misalnya Jawa Timur yang kita dalam 3 bulan yang lalu dalam survei kita menunjukkan bahwa pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran itu hanya selisih 1-2%. Sekarang selisihnya di atas 30% antara pasangan Prabowo Gibran dengan pasangan Ganjar Mahfud. Begitupun Jawa Barat, selisih antara pasangan Prabowo Gibran dengan pasangan Anies Caimin juga makin melebar. Mungkin